Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa, Bapak cek hadiran dulu. Siapa yang ada hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hadir semua. Sebelum memulai aktivitas kita belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Abi silakan. Marilah teman-teman, Ini ke depan. marilah teman-teman sebelum kita mulai aktivitas sebagai ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita materinya ada di bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Berarti kalian di sini diharapkan bisa menghadirkan sholat dan zikir untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Oke. Kesepakatan di dalam pembelajaran. Sini ada 2. Pertama, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin keluar. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai teman yang lain jika bertanya dan menjawab pertanyaan. Oke, setuju? Setuju. Untuk kesepakatan kelas hari ini kita setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, berikutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Apa itu zikir? Yo, apa? Siapa yang tahu zikir? Ima? Apa itu zikir? Betul? Alvin? Ya, Amin? Zikir apa, Amin? Yo. Ayo zikir apa, Amin? Apa bedali zikir? Zikir Oke, bertasbih masuk. Apa lagi ayo? Amin. Zikir adalah apa zikir? Apa zikir apa? Oke, yang lain Ima? Apa Ima zikir? Oke. Kalau tidak ada kita next ke berikutnya. Ayo kalian persilakan berdiri dulu. Kita menyanyi
wajib atau lagu nasional. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita wajib menyanyikan dan wajib hafal lagu nasional. Oke, kita ke materi lagi. Materi hari ini adalah makna sholat dan zikir. Yang pertama, makna sholat secara bahasa diartikan dengan doa dan meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir. Berarti sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir. Oke. Berikutnya, di sini ada ciri-ciri orang yang memelihara sholat. Pertama, dari hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, serta keselamatan pada hari kiamat. Berarti orang yang memelihara sholat mendapat cahaya dan petunjuk serta keselamatan di hari kiamat. Dan sebaliknya, begitu juga pula orang yang tidak memelihara sholat. Ingat, yang tidak memelihara sholat, ia akan memperoleh hal keburukan di hari kiamat. Berarti ini sebab akibat kalian. Kalau kalian berbuat baik, hasilnya akan baik. Sebaliknya, kalau kalian perilaku buruk, hasilnya juga buruk. Oke. Nah, di sini ada lagi video tentang sholat. Bapak mohon kalian simak, catat yang penting. Oke. Simak, catat yang penting. Bapak bacakan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Sholat yang agama. Untuk itu bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Dan hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rukun kedua Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar perkiraan sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Berbalik. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyimak pengertian
tentang sholat dari video yang Bapak paparkan di depan. Jadi terusnya, setelah kalian melihat video tentang sholat tadi, apa yang kalian sudah dapat atau kalian yang pahami dari video tersebut? Ayo Pak. Apa Pak? Sholat itu hukumnya wajib. Apa Bin? Oke, benar sekali. Ayo, apa lagi? Amin. Sholat menurut bahasa Arab doa. Oke, sholat menurut bahasa Arab doa. Apa lagi? Sholat hukumnya fardu ain. Ayo siapa lagi? Oke. Pertama, sholat adalah wajib. Kedua, sholat adalah doa. Ketiga, sholat fardu ain. Oke, tadi sholat adalah tiang agama. Berarti dari video tadi kalian sudah mulai menyimpulkan. Oke. Next, kita ke berikutnya. Nah, setelah materi sholat, kita ke materi zikir. Materi zikir adalah makna zikir menurut bahasa berarti kalau kita berzikir berarti kita ingat. Menurut istilah, zikir artinya ingat kepada Allah. Tapi alhamdulillah berarti kalau kita berzikir, astagfirullah, Allahu akbar. Berarti kita mengingat Allah. Oke. Nah, di sini ada tiga cara di dalam berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenung ciptaan Allah, sehingga timbul ada pikiran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Misalkan kita bertafakur, oh ini ciptaan Allah, benarkah Allah yang menciptakan? Berarti Allah Maha Kuasa sekali. Itu namanya bertafakur. Kita mengingat, merenungkan bahwa itu ciptaan Allah. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucap lafal-lafal Allah. Maksudnya apa? Seperti Allahu Akbar, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu semuanya ucapan zikir yang terdapat melalui tahlil, takbir, salat, bacaan Al-Quran serta salawat. Berarti salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, menaati perintah Allah. Berarti kita menaati patuh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu merupakan perbuatan yang dan masuk zikir. Berarti apa? Kalau kita menghindari, misalnya kan ini Amin diajak Abi mau menyutan mangga atau apa, tapi Amin gak mau, berarti Amin itu sudah berenung. Berenung apa? Karena dia berzikir. Zikir apa artinya? Amin memahami zikir karena dia menaati perintah Allah. Karena dia itu mencuri atau membuat hal-hal yang tidak baik. Oke. Berikutnya, di sini ada lagi video tentang makna zikir. Bapak harapan kalian bisa mencatat apa yang penting. Semoga kalian dapat memahaminya. Kita cek
sedikit tentang pemahaman kalian tentang zikir. Kita cek dulu, bismillah. Oke, kita mulai. Kalau siapa yang bisa menjawab, silakan nanti maju ke depan. Sini temanya bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita mulai. Bismillah. Oke. Secara bahasa, salat diartikan sebagai, ayo siapa yang bisa maju ke depan, satu jawabannya. Ayo. Secara bahasa, salat diartikan sebagai, ayo maju, sentuh layarnya, kita cek benar apa salah. Ayo Badali silakan. Yang mana Badali? Salat adalah kewajiban. Yang benar adalah doa minta kebaikan. Nah, silakan untuk Badali. Kita naik berikutnya. Dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan kekayaan, kesuksesan, kekuatan, ketentraman hati, kegelisahan, kekacauan. Ayo, Rewati silakan situ. Satu layarnya. Satu layarnya. Ayo kita cek. Nama Bapak kunci. Pegang. Ketentraman hati, Bapak klik. Bismillah. Oke, benar. Oke. Yang berikutnya, sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menganggukkan diri, merasa paling hebat, merasa paling alim, membuat kita bangga, membuat kita tinggi hati. Yang terakhir, menyadarkan diri. Amin, amin dulu, silakan dulu amin. Ya. Katanya seru ya, menyadarkan diri. Oke, benar. Menyadarkan diri. Ini menurut bahasa, zikir adalah titik-titik kepada Allah. Pertama, taat. Kedua, patuh tunduk. Ketiga, ingat. Keempat, hormat. Kelima, tawakal, takwa, dan keenam tawakal. Tadi Alvin duluan, silakan Alvin. Tentu jawabannya. Dan kita cek. Ingat. Benar. Yang terakhir, pertanyaannya memudahkan. Cek. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Arti dari surah Quran ayat Al-Ankabut, Ali Imran, Al-Isra, Al-Baqarah, Al-Hajj, Al-Mulk. Ayo Badali, silakan. Ayo. Al-Ankabut. Yang lain selain Badali apa? Dua orang baru boleh maju. Kalau tidak sama jawabannya Alvin, silakan. Satu jawabannya. Alvin yang mana? Al-Isra dan Al-Ankabut. Kita cek. Salah. Jawabannya adalah Al-Hajj. Oke, itu semua. Oke, dari sampai sini kalian sudah hampir memahami semua. Berarti kalian sudah mulai bisa dengan materinya. Oke. Setelah kalian tadi memahami dari video, dari kuisis dan kuisnya, di sini ada tugas sedikit untuk kalian. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmah dari sholat. Hikmah sholat itu apa sih? Kalau kalian mengerjakan sholat, dapatnya apa sih? Itu hikmah sholat. Tulis. Yang kedua, sholat adalah merupakan sarana antara manusia dengan Allah. Salat merupakan kedudukan yang paling tinggi. Kenapa sholat disebut tiang agama? Alasannya apa? Nomor 2. Nomor 3. Zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Mengapa? Sebutkan alasannya. Oke.
Silahkan kalian jawab. Aku beri waktu beberapa menit. Oke. Yang ada jawabannya aja langsung. Yang pertama, hikmah kalian sholat zikir. Apa yang kalian dapatkan setelah kalian sholat dan zikir? Apa yang kalian dapatkan? Yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Dapat tiang agama. Apa alasannya? Yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting. Kenapa zikir itu sangat penting? Ayo, kenapa? Silakan kerjakan. Apa beri waktu beberapa menit? Pertama kan sebutkan dan jelaskan hikmah sholat dan zikir. Hikmahnya manfaat dari sholat dan zikir untuk kalian apa? Manfaatnya. Yang kedua, sholat adalah tiang agama. Kenapa sholat itu tiang agama? Alasannya apa? Yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting. Mengapa zikir itu sangat penting? Kan sudah dari awal tadi sudah kita cek. Dari awal tadi, zikir kenapa jadi penting? Sholat kenapa disebut dengan tiang agama? Hikmah sholat dan zikir bagaimana? Sudah dijelaskan ke kalian tadi. Mau beri waktu beberapa menit. Sebutkan dan jelaskan hikmah dari sholat dan zikir. Kedua, sholat adalah sarana antara manusia dengan Allah. Salat merupakan kedudukan yang paling penting dalam Islam. Salat adalah tiang agama. Mengapa salat sebagai tiang agama? Jelaskan menurut kalian. Yang ketiga, zikir merupakan elemen yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah. Mengapa? Dan sebutkan alasannya. Itu menurut kalian. Apa yang kalian sudah pahami dari materi pengertian sholat dari sampai zikir? Untuk kalian, sudah nanti kumpulkan. Kita berdiri lagi dulu biar semangat. Samping kursi masing-masing. Samping kursi masing-masing berdiri. Nanti kumpulkan samping kursi masing-masing. Di samping, di salah-salah kursi. Di samping geser. Ya. Kalian lagi kita gerakan dulu. Ayo silakan berdiri. Samping kursi. Sudah nanti kumpulkan. Samping kursi masing-masing. Sudah semuanya berdiri.
Oke, yang semangat. Oke. Satu. Oke. Tangannya ikut. Oke. Ya, tangannya ikuti gerakan. Oke. 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 Tangan. Oke, ke depan. Tangan. Oke. Oke. Bergerak, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Tangan di atas. Oke, gerakan. Ke depan. Oke, tangan. Oke. Iya. Oke. Tangan. Oke. Oke. Oke, tepuk tangan kita semua. Silakan kembali. Sepelaku sehat. Oke. Sudah sehat? Sudah semangat? Masih semangat? Masih dong, karena tadi kan kita melakukan gerakan sekolah sehat supaya kita tetap semangat. Oke. Kalau semangat, nanti belajarnya lebih semangat lagi. Oke. Nih. Oke, tibalah di ujung materi yang Bapak sampaikan di bab 3 ini. Di sini adalah refleksi. Bagaimana sih atau apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian memahami materi tentang sholat tadi, tentang zikir tadi? Apa sih yang kalian dapatkan? Oke, saya bisa Ica. Apa yang kita dapatkan dari materi awal tadi sampai akhir? Apa Badali? Oke, kata Badali bisa memahami tentang makna sholat dan zikir. Ayo, yang lain lagi. Apa yang didapatkan? Amin, apa yang didapatkan dari materi pertama tadi tentang sholat dan zikir? Apa yang Amin dapatkan? Ayo. Apa? Oke. Ica. Apa yang didapatkan? Ayo. Alvin, apa yang Alvin dapatkan dari materi awal tadi sampai Alvin menjawab puisi sebanyak benar, sampai Alvin gerakan Indonesia sehat? Apa yang Alvin dapatkan? Yo. Apa yang mendapatkan Alvin? Yo, Dayan. Apa yang dapatkan? Ima, apa yang dapatkan Ima? Dari materi tadi Ima. Ima, apa yang Ima dapatkan? Hah? Apa lagi Badali? Oke, Badali senang karena dapat menjawab soal dan kuis. Berarti dari awal tadi semuanya senang, bisa jawab soal dan kuis, dapat memahami makna sholat dan zikir. Berarti bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kalau senang, emotikonnya apa? Senyum. Berarti kalian senang karena hari ini pelajarannya menyenangkan. Oke. Ini. Nah, tibalah di akhir materi Bapak ini. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Tapi sebelum
Tuhan